Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana membuat program untuk menghitung huruf konsonan dan huruf vokal dalam kalimat. Yang pertama, kita gunakan file header-nya terlebih dahulu, yaitu dengan file header iostream, kemudian include conio.h, kemudian include string.h, kemudian gunakan using namespace std, dan gunakan fungsi utama inMain. Kemudian kita deklarasikan variabel-variabel yang dibutuhkan dalam membuat program ini, yaitu ada variabel i yang diinisialisasikan sama dengan 1, kemudian fk atau vokal diinisialisasikan sama dengan 0, begitu juga dengan ks konsonan diinisialisasikan sama dengan 0, dan ada variabel x, di mana variabel-variabel yang sudah saya sebutkan tadi itu adalah variabel dengan tipe data integer. Kemudian ada variabel kalimat yang menggunakan array yang indeksnya itu ditentukannya itu 100. Kemudian dengan tipe data char. Lalu cout masukkan kalimat. Setelah itu in getLine kalimat, 100. Maksudnya in getLine ini yaitu merupakan perintah yang dapat membaca spasi pada karakter data yang kita inputkan, di mana kita juga harus memberikan nama variabel dan ukuran variabel di dalam perintah in getLine tersebut. Nah, kalimat ini merupakan nama variabel, sedangkan yang 100 ini adalah ukuran variabel di dalam perintah in getLine ini. Kemudian x sama dengan strlen kalimat, di mana strlen ini berfungsi untuk menghitung berapa banyak karakter atau berapa banyak huruf yang ada di kalimat yang kita inputkan nanti. Kemudian kita gunakan pernyataan perulangan for, di mana for i sama dengan 0, i kurang dari x, i plus plus. Kemudian gunakan juga pernyataan if kalimat jika hurufnya vokal, yaitu ada huruf a, i, u, e, o, baik huruf besar atau huruf kecil, maka akan dieksekusi fk plus plus. Sedangkan selain dari huruf a, i, u, e, o tadi, maka yang dieksekusi yaitu ks plus plus. Maka cout-nya yaitu jumlah huruf vokal yaitu fk, sedangkan untuk huruf konsonan yaitu ks. Setelah program ini dibuat, maka kita bisa merunning program tersebut. Masukkan kalimat, misalnya kita masukkan kata hello, maka didapatkan jumlah huruf vokal yaitu 2 huruf, yaitu huruf E dan O. Kemudian jumlah huruf konsonan yaitu 3 huruf H, L, dan L. Kemudian untuk jalannya program, yaitu tadi diinisialisasikan bahwa i sama dengan 1, fk sama dengan 0, dan ks sama dengan 0, dimana fk ini adalah vokal dan ks adalah konsonan. Kemudian diinputkan kalimat, misalnya tadi kita masukkan kalimat hello, maka untuk x yaitu sama dengan strlen kalimat, dimana strlen ini digunakan untuk menghitung panjang dari string atau kalimat yang diinputkan tadi, yaitu maka x sama dengan strlen dari kalimat hello. Nah, didapatkan x sama dengan 5 dari kelima huruf dari kata hello ini, maka x sama dengan 5. Untuk masuk ke perulangan, for i sama dengan 0, i kurang dari x, dimana x nya tadi didapatkan 5, maka i sama dengan 0. Apakah 0 kurang dari 5? Iya. Maka untuk h adalah huruf konsonan, sehingga yang dieksekusi yaitu ks plus plus, sama dengan tadi ks nya diinisialisasikan sama dengan 0, maka ks plus plus nya 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kemudian naik lagi i plus plus dari 0 menjadi 1. Apakah 1 kurang dari 5? Iya. Maka untuk huruf E itu adalah huruf vokal, sehingga fk plus plus, fk tadi diinisialisasikan sama dengan 0. Untuk fk plus plus, maka 0 ditambah 1 sama dengan 1. Naik lagi untuk i plus plus, i plus plus tadi sudah didapatkan 1. Untuk i plus plus selanjutnya, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 5? Iya. Sehingga masuk ke perulangan if
L adalah huruf konsonan, maka yang dieksekusi yaitu KS++. Dari KS++ tadi sudah didapatkan 1, maka untuk KS++ selanjutnya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian naik lagi untuk I++ sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 5? Iya. Nah, untuk huruf L adalah huruf konsonan, maka yang dieksekusi yaitu KS++, di mana KS tadi sudah didapatkan 2. Sehingga untuk KS++ selanjutnya 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian naik lagi ke I++. I++ tadi sudah didapatkan 3. Untuk I++ selanjutnya yaitu 3 ditambah 1 sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 5? Iya. Masuk ke pernyataan if, yaitu 0 O adalah huruf vokal. Maka FK++ sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian naik lagi ke I++ sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 5? Tidak, maka perulangannya berhenti dan cetak layar. Jumlah huruf vokal yaitu 2 huruf. Dari jumlah huruf vokal yaitu FK yang terakhir yaitu 2, maka didapatkan jumlah huruf vokalnya itu 2 huruf. Sedangkan untuk jumlah huruf konsonan yaitu adalah KS ini yang terakhir didapatkan 3, maka untuk jumlah huruf konsonan yaitu didapatkan 3 huruf. Untuk program mengurutkan bilangan terbesar ke bilangan terkecil, kita juga menggunakan array dan menggunakan beberapa perulangan. Untuk jalan programnya, kita misalkan untuk memasukkan jumlah bilangan, kita masukkan jumlah sama dengan 3. Maka masuk ke perulangan yang pertama. Untuk for I sama dengan 1, I kurang dari jumlah. Untuk I sama dengan 1 kurang dari sama dengan jumlahnya 3. Maka 1 kurang dari sama dengan 3, iya. Maka cetak nilai ke I nya tadi 1, jadi nilai ke 1. Misalnya kita masukkan angka 4 untuk nilai ke 1. Kemudian naik untuk I++. I++ dari 1 ditambah 1 menjadi 2. 2 apakah kurang dari sama dengan 3? Iya. Maka cetak nilai ke 2 karena nilai ke I nya tadi kan 2, jadi nilai kedua. Misalnya kita masukkan angka 6 untuk nilai kedua. Kemudian I++ lagi, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 3? Iya. Maka cetak nilai ke I nya tadi 3, maka nilai ketiga. Misalnya kita masukkan 2 untuk nilai ketiganya. Kemudian naik lagi I++, 3 ditambah 1 jadi 4. Apakah 4 kurang dari sama dengan 3? Tidak, maka untuk perulangan menentukan nilai keberapanya itu selesai. Terus lanjut ke perulangan yang kedua, yaitu for J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan jumlah. Maka lakukan untuk J sama dengan 1 kurang dari sama dengan jumlahnya 3. 1 apakah kurang dari sama dengan 3? Iya. Maka masuk ke for K sama dengan 1 to J. Untuk yang pertama, K sama dengan 1 kurang dari sama dengan 1, J nya tadi kan 1, maka 1 kurang dari sama dengan 1, iya. Kemudian kita masuk ke pernyataan if nilai K kurang dari nilai K plus 1. K nya kan 1, jadi nilai K atau nilai 1 kurang dari nilai K plus 1, jadi 1 tambah 1 nilai 2. Nah, jadi kan kita sudah masukkan untuk nilai yang 1, yaitu kita masukkan 4. Jadi di sini ditulis 4 kurang dari nilai 2. Nilai 2-nya tadi kita inputkan 6. Jadi 4 kurang dari 6. Iya. Maka masuk ke proses untuk menukarkan nilai. Kemudian temp sama dengan nilai 1. Temp sama dengan nilai 1-nya tadi kan 4, maka temp sama dengan 4. Kemudian untuk nilai 1 atau nilai K, karena K nya 1 jadi nilai 1 sama dengan
nilai K plus 1, nilai 1 tambah 1, jadi nilai 2. Nilai keduanya yaitu nilai 1 sama dengan nilai 2 nya tadi sudah dimasukkan 6, jadi nilai 1 sama dengan 6. Kemudian nilai K plus 1, nilai 1 tambah 1, jadi nilai 2 sama dengan tem. Nilai 2 sama dengan tem tadi sudah dipertukarkan dengan nilai 1, jadi tem itu 4. Untuk nilai 2 sama dengan tem yaitu nilai 2 sama dengan 4. Kemudian naik ke K plus dari 1 menjadi 2 karena 1 ditambah 1 sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 1? Tidak. Maka balik lagi ke perolangan J plus. J tadi awalnya 1, karena J plus jadi sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 3? Iya. Maka lakukan untuk perolangan K sama dengan 1, K kurang dari sama dengan J, K plus. K sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari sama dengan 1? Iya. Maka masuk ke pernyataan if nilai K kurang dari nilai K plus 1. Nilai satunya, nilai K nya 1 kan, jadi nilai 1 kurang dari nilai K plus 1, 1 tambah 1 kurang dari nilai 2. Nilai satunya tadi kita sudah tahu dari yang pertukaran atau pergantian nilai itu, jadi nilai satunya jadi 6. Kemudian kurang dari nilai 2, nilai 2 nya tadi dipertukarkan dengan tem yaitu 4, maka 6 kurang dari 4, tidak. Kemudian naik lagi ke K plus. K plus dari awalnya 1, karena K plus menjadi 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 2? Iya. Maka masuk ke pernyataan if nilai K. Nilai K nya tadi sudah didapatkan 2. Nilai 2 kurang dari nilai K plus 1. Nilai 2 ini ditambah 1 jadi nilai 3. Maka nilai 2 kurang dari nilai 3. Nilai 2 nya tadi kita sudah dapat bahwa nilai 2 itu adalah 4. Kemudian kurang dari nilai 3. Nilai 3 dari yang kita inputkan tadi yaitu kan 2. Jadi 4 kurang 2. 4 kurang dari 2, tidak. Kemudian naik ke K plus. K plus tadi 2 jadi sama dengan 3 karena ditambah 1. Apakah 3 kurang dari sama dengan 2? Tidak. Maka akhiri untuk perolangan yang for J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan jumlah. Maka dari perolangan yang tadi didapatkan bahwa nilai 2 itu adalah 4 dan nilai 3 itu adalah 2. Kemudian setelah ini masuk ke J plus lagi. J plus 2 tambah 1. Dari J tadi kan sudah didapatkan J plus nya 2. 2 tambah 1 sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 3? Iya. Maka masuk ke perolangan K sama dengan 1. K sama dengan 1. 1 kurang dari sama dengan 3. Kurang dari sama dengan J. Iya. Maka masuk ke pernyataan if nilai K kurang dari nilai K plus 1. Nilai K nya tadi kan 1, jadi nilai 1 kurang dari nilai K plus 1. 1 tambah 1 kurang dari nilai 2. Untuk nilai satunya didapatkan tadi sudah 6. Kemudian nilai 2 didapatkan 4. 6 kurang dari 4, tidak. Untuk K plus dari K sama dengan 1, maka untuk K plus nya 1 tambah 1 sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 3? Ya. Maka masuk ke perolangan if nilai K kurang dari nilai K plus 1. Nilai K nya tadi kan didapatkan 2, maka nilai 2 kurang dari nilai K plus 1. 2 ditambah 1 kurang dari 3. Untuk nilai 2 tadi didapatkan bahwa nilai 2 itu 4. Kemudian nilai 3 nya itu didapatkan 2. Jadi 4 kurang dari 2, tidak. Selanjutnya naik lagi untuk K plus 2 ditambah 1 sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 3? Iya. Maka masuk ke
masuk ke pernyataan if nilai K kurang dari nilai K plus 1. Nilai K nya tadi 3, jadi nilai 3 kurang dari nilai 3 plus 1, nilai 4. Kemudian nilai 3 tadi didapatkan 2. Kemudian untuk nilai 4 itu tidak ada, jadi 0. 2 kurang dari 0, tidak ya. Maka naik lagi untuk K plus sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4. 4 kurang dari sama dengan 3, maka tidak kan. Jadi naik lagi untuk kembali lagi ke perulangan for J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan jumlah J plus plus. Jadi J plus plusnya tadi kan 3, sehingga 3 tambah 1 untuk yang J plus plus selanjutnya sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari sama dengan 3? Tidak. Maka untuk perulangan yang kedua ini selesai. Selanjutnya untuk yang perulangan terakhir untuk menentukan hasil pengurutannya, yaitu for I sama dengan 1 to jumlahnya tadi kan 3 ya, kita masukkan. Nah, jadi untuk I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan jumlah, I nya 1 kurang dari sama dengan 3. Apakah I kurang dari sama dengan 3? Iya. Maka cetak nilai I. Nilai I nya tadi 1, jadi cetak nilai I sama dengan didapatkan tadi nilai I 6. Kemudian naik lagi untuk I plus plus menjadi 2. Apakah kurang dari sama dengan 3? Iya. Maka cetak nilai I. I nya tadi didapatkan 2 kan, sudah naik. Kemudian nilai 2. Untuk nilai 2 dari proses sebelumnya didapatkan 4. Kemudian I plus plus dari 2 menjadi 3. 2 tambah 1 sama dengan 3. Apakah kurang dari sama dengan 3? Iya. Maka cetak nilai I nya 3, jadi cetak nilai 3. Nilai 3 itu dari proses sebelumnya didapatkan 2. Kemudian I plus plus naik lagi dari 3 jadi 4. 3 tambah 1 sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari sama dengan 3? Tidak. Maka selesailah perulangan untuk yang terakhir ini kan, yang menentukan hasil pengurutannya. Maka cetak hasil pengurutannya, yaitu diurutkan dari nilai 1 6, kemudian nilai 2 4, dan nilai 3 nya yaitu 2. Jadi yang tercetak di layar yaitu hasil pengurutannya adalah 6 4 2.